Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Bidar. Kembali lagi di acara kita, Podcast Riset dan Inovasi Universitas Bina Dharma. Bersama saya Regita Cahyani, host pada pagi hari ini. Kita akan seru-seruan bareng selama 20 menit ke depan ya. Wah, hari ini, pagi ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah seru nih dari minggu kemarin, yaitu tentang inovasi marketplace, jasa dan keahlian bersama si Salto. Apa nih Salto-Salto? Bukan mikir balik ya guys, tapi saling tolong. Wah, gimana nih maksud dari marketplace saling tolong ini? Langsung aja kita ngobrol bersama narasumber kita. Pagi ini bersama Pak Ahmad Kudri MKom, dosen program studi komputerisasi dan akuntansi. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kita kenalan dulu nih Pak. Mungkin masih banyak yang belum kenal nih. Boleh diperkenalkan diri dulu nih Pak. Oh gitu ya? Iya. Baik, oke. Selamat pagi semuanya, Sobat
DIIB Sobat Inovasi. Saya Ahmad Kudri, dosen di Prodi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Oke. Ya. Dah? Jadi dari ini ya, Pak dosen ini, jadi kita ke Pak Kudri. Oke. Ini salto ini apa Pak konsepnya? Dan bisa dijelaskan sedikit kita. Jadi sebenarnya aplikasi ini kalau mau dibilang marketplace, juga nggak murni marketplace ya. Jadi ini cuman seperti kayak katalognya aja, tapi bukan barang yang dijual di sini, tapi orang yang ditaruh di sini. Bukan jual orangnya, tapi keahliannya atau jasa yang dia tawarin itu apa gitu. Jadi boleh kita sebut kayak misalkan aplikasi atau platform lain sejenis. Itu mereka menjual barang, kita upload barang, tapi di sini kita upload foto kita, upload kegiatan kita ngapain gitu. Terus kita jelasin lah di situ, kayak kita jelaskan barang kita gitu kan, kita jelasin bahwa kita pengalamannya apa, terus boleh juga upload resume, CV seperti itu kan. Jadi biar lebih meyakinkan orang lain. Upload foto bisa, upload video bisa, terus ada nomor HP-nya. Jadi orang pada saat mencari jasa ya tinggal langsung hubungin kita yang meletakkan iklan tadi. Tempat marketplace ini lebih menjual jasa bukan barang ya. Jadi lebih banyak ke profil orang tersebut, yang mereka apa jasanya gitu kan. Oh, jadi kenapa disebut saling tolong, Pak? Oke, jadi gini. Awalnya konsepnya adalah kita tuh kalau mau membutuhkan apa-apa kan berarti kita mau minta tolong dong sama orang. Dari kegiatan sehari-hari kita, misalkan untuk mau potong rumput, misalkan mau membersihkan toilet rumah, misalkan terus mau gali sumur, misalkan ya pekerjaan sehari-hari yang seperti itu yang kadang kita tuh mau nyari orangnya di mana sih itu nggak ketemu gitu kan di Google misalkan kan, tapi kita mau melakukan sendiri, kita nggak punya alat ataupun keahlian untuk itu gitu loh. Jadi ya kita buatkan satu konsep tempat bertemunya orang yang butuh pertolongan sama orang yang menawarkan jasa. Kita minta tolong sama orang, otomatis kita juga menolong orang tersebut kan, karena kita memberikannya upah sesuai tarif yang sudah dia tentukan gitu. Dan saling tolongnya yang lain, pada saat kita masuk ke aplikasinya, kita tuh bisa menulis profil kita sendiri. Misalkan kita mau menawarkan jasa kita sendiri, itu bisa kita tambahkan apa-apa dan sebagainya. Setelah kita menambahkan diri kita juga bisa menambahkan orang lain. Mau sebanyak apapun mau kita daftarkan orang lain tuh boleh. Ada tetangga kita, keluarga kita yang kita temuin mungkin perlu bisnisnya atau usahanya tadi di shout out atau dipromosikan, ya masukkan gitu loh. Karena kan nggak semua orang paham dengan teknologi atau gadget gitu. Pasti mereka punya HP dong, walaupun bukan smartphone misalkan kan. Nah, kita bantu nih, masukkan data mereka, kita foto mereka, kita tuliskan keahlian mereka apa. Nanti orang yang perlu langsung nelpon ke dia. Jadi yang menyediakan jasa tadi tuh nggak perlu pakai aplikasinya. Karena kita sudah menolongnya untuk mempromosikan dia gitu. Jadi bisa langsung daftar aja gitu, meskipun dia nggak ada. Nggak apa-apa kan kita HP. sudah masukkan. Jadi nggak perlu login, nggak perlu ada aplikasi. Yang penting nama dia sudah ada. Yang penting ada nomor handphone. Iya, orang sudah bisa mencari kontak dia gitu. Jadi benar-benar saling tolong ya antara yang menggunakan jasa dan yang penyedia jasa. Iya. Ini keren banget guys. Jadi ini bisa membantu kegiatan kita sehari-hari. Apalagi Pak kayak misalnya yang susah-susah itu kayak apa? Masang-masang listrik segala macam itu juga termasuk kan ke dalam jasa tersebut. Iya. Jadi saling tolong ini udah lama berdiri Pak atau sejak kapan? Kalau idenya sudah lama, cuman ada waktu senggang untuk membuatnya baru kayaknya belum sebulan ya. Belum ada sebulan, iya. Jadi tapi udah jalan ini. Udah, websitenya sudah rilis, nama websitenya salingtolong.com. Itu akhir bulan kemarin rilisnya. Terus kita buatkan juga aplikasinya yang sudah publish di Play Store, Google Play Store. Jadi gunanya aplikasi ini cuman untuk kita sebagai penyedia jasa itu untuk memantau aktivitas kita. Jadi di aplikasi itu ada dashboard. Jadi di dashboardnya itu kita bisa melihat sudah berapa orang yang melihat profil kita, sudah berapa orang yang mengklik nomor HP kita. Jadi itu bisa kedeteksi gitu. Analitiknya ya. Iya. Terus
Kalau misalkan ada orang mengirim pesan, nanya-nanya tentang kita juga bisa lewat dashboard itu tadi. Selain dari WA atau nomor HP kita langsung seperti itu. Tapi selain aplikasi bisa hanya dibuka dari Di website bisa, saling tolong daftarnya juga di website itu bisa, Pak? Iya, bisa. Oh. Langsung klik aja kontribusi. Jadi kita langsung bisa mendaftarkan orang lain atau diri kita sendiri. Oh iya. Berarti selain dari handphone bisa dibuka dari Bisa, laptop dan komputer, sebagainya gitu ya, ya, Pak? seluruh dunia sudah platform bisa. lah, ya. Ya, seluruh platform, seluruh dunia bisa ngelihat gitu. Cuman untuk sekarang jangkauannya masih Palembang dan sekitarnya gitu. Palembang dan sekitarnya. Keren nih. Buat kalian mungkin yang mau mungkin ngelihat tetangga ataupun keluarga yang memiliki suatu jasa, itu didaftarin aja atas nama kalian. Itu bisa kan, Pak? Bisa. Kayak gitu. Jadi membantu juga tetangga-tetangga sekitar, keluarga sekitar, buat kita yang mungkin yang ngerti lah sama hal-hal seperti teknologi ini, dengan mereka mungkin yang sudah berumur yang nggak ngerti, boleh kita daftarin nggak, Pak? Itu boleh Jadi banget, profilnya, profil kita. Tapi pada saat kita mendaftarkan penyedia jasa, ya nama penyedia jasanya boleh langsung. Jadi bukan nama kita lagi. Boleh lebih dari satu? Boleh. Satu profil? Iya, betul. Iya. Jadi nggak ribet ya, Pak? Iya. Sama kan kalau misalkan satu email, satu user, kalau ini bisa... Enggak, bisa langsung kita daftarin orang-orang lain gitu. Namanya sesuai nama orangnya, fotonya sesuai foto dia gitu. Terus sudah itu disubmit, kita mau submit orang lain lagi nih, boleh lagi gitu. Memudahkan, oke. Iya. Keren nih, Pak. Saya mau daftarin nanti deh, Pak. Oke. Oh ya, ini Bapak sendiri atau berkelompok? Oke, buatnya untuk sementara masih saya sendiri. Keren. Website, aplikasi, terus promosinya. Sekarang kegiatan promosi dibantu sama istri. Iya. Promosinya di sini lebih ke bukan untuk yang mau pakai jasa, tapi lebih ke mengundang orang-orang untuk mendaftarkan Penyedia jasa. jasanya ke aplikasi gitu, Ri. Jadi, nah ini ya salah satu tantangan juga sebenarnya. Kita biasanya kalau cari yang seperti itu kita cari di Facebook atau di Instagram gitu kan. Kita cari dengan keyword tertentu, terus kita kirimi mereka pesan gitu kalau mau kita promosikan, ini programnya gratis, sudah bawa nama Bina Dharma gitu kan. Tapi masih ada aja yang nggak percaya gitu. Ah, masa sih hari gini gratis gitu. Benar. Dan mereka masih banyak yang skeptis, ini apa sih aplikasi, padahal belum buka gitu loh. Harusnya kan buka dulu websitenya apa, dipelajarin dulu gitu kan. Lihatlah orang-orang yang sudah bergabung itu seperti apa sih profilnya, ada fotonya, ada videonya, jadi memudahkan. Jadi kita itu kan sama kayak menebarkan jala aja gitu. Mana yang nyangkut rezeki kan ya alhamdulillah. Karena setelah orang itu menghubungi kita, calon konsumen itu menghubungi kita, itu nggak ada sangkut paut sama platform. Jadi nggak ada duit yang nyangkut di platform sama sekali gitu loh. Nggak ada potongan ke platformnya juga gitu. Karena jadi, mereka langsung menghubungi penyedia jasa itu benar. sebenarnya. Anggap aja kayak di Facebook, apakah kita bayar sama mereka kan enggak. Setelah itu kan sudah kita chat di Messenger, ya bisa langsung ke WA kan chat selanjutnya. Mungkin Seperti itu yang mereka kurang paham sih, Pak. Iya, apalagi makanya kebanyakan tantangannya penyedia itu. jasa itu yang berumur ya, Pak ya. Iya, berumur dan apa ya, minim lah informasi Iya, tentang yang minim seperti informasi, itu iya. gitu. Jadi itu tantangannya sih. Jadi sebenarnya targetnya bukan ke milenial ya, Pak? Lebih Nah, ke... kalau milenial tadi untuk anak-anak Bina Dharma, mahasiswa misalkan, ya daripada kita gabut kan, daripada kita cuman apa namanya tuh istilahnya apa sih, mabar gitu kan, main game bareng gitu kan. Lebih baik apa sih yang bisa kita lakuin? Apa sih yang bisa kita kerjakan ya selama misalkan minggu ini kuliahnya e-learning, apa sih yang bisa kita lakuin gitu loh. Kalau cuman kita mengharapkan kuliah, ternyata dosennya nggak datang, apakah setelah itu kita langsung pulang? Enggak. Ya kan rugi kan? Iya. Kita harus manfaatin waktu dong. Kita bisa apa nih? Kalau memang kita merasa belum bisa apa-apa, harusnya bertanya juga dengan diri kita. Berarti apa yang harus kita latih untuk bisa menghasilkan uang, misalkan gitu kan? Jadi untuk kaum milenial, jasanya kan banyak. Sudah dikategorikan juga ada jasa fotografer, jasa desain grafis, jasa prawedding, jasa apa namanya undangan online yang bisa dikerjakan gitu loh sebenarnya. Jadi tinggal taruh profil kalian, kalau ada yang menghubungi alhamdulillah. Kalau enggak kan ya udah, nggak rugi apa-apa naruh profilnya di situ. Karena gratis kan, Pak? Iya. Iya, benar. Cuma butuh email, profil dan sebagainya. Foto, nomor HP. Dan jasanya apa gitu. Iya, betul. Ini bisa juga buat cari
cuan buat jajan lah Pak ya. Iya. Sebenarnya. Setelah itu kan negonya terserah kalian sama calon konsumen ya, benar, gitu. benar. Mungkin ini masih banyak yang belum tahu sih Pak. Iya. Mungkin kalau ada yang tahu tertarik, seperti kayak kita kan Pak, misalkan bisa desain, bisa Betul. video. Kan emang itu seperti freelance Pak. Emang kita benar. nyari memang nyari penyedia yang butuh jasa kita. Kalau misalnya taruh di Instagram kan sudah banyak. Mungkin kalau di Saingannya banyak, iya benar Pak. pesaing. Kalau disaing tolong kan mungkin mereka ini kayaknya lebih trusted, lebih itu Pak, karena ada testimoni. Pasti ada Betul. tempat-tempat Ada. testimoninya Ada juga Pak, ada reviewnya, bintangnya. ada bintangnya. Nah, jadi Betul. benar-benar kayak marketplace. Iya. Ya Pak, cuma penyedia jasa. Mm-mm. Ini bagus banget gak untuk kita yang mahasiswa-mahasiswa mungkin nyari freelance. Ini buat jajan-jajan kita sehari-hari juga oke banget. Iya. Iya benar-benar Pak. Terus kategori jasanya selain itu tadi apa lagi Pak? Ya itu apa ya, kalau bisa dibilang ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atasnya gitu kan. Jasa itu tadi kan yang menengah ke bawahnya ya misalkan itu tadi, misalkan kayak gali sumur, misalkan seperti itu kan, kayak pijat urut misalkan. Nah, kita juga bagi segmennya per wilayah. Jadi misalkan kayak pijat urut misalnya ya, mereka cuman punya kendaraannya sepeda misalkan. Nggak mungkin dong ada orderan di KM12 sana misalkan rumahnya di sini misalnya. Jadi kita bagi per segmen. Jadi orang bisa saring per wilayah itu ada apa aja sih yang jasa yang menawarkan gitu kan. Jadi ya itu tadi dia cuma butuh nomor HP nih pegangannya, siapa tahu ada yang menghubungi gitu kan. Terus kemana-mana ya tinggal dipanggil sama orang. Nah terus yang segmen untuk mahasiswanya atau menengah ke atasnya yang seperti itu tadi jasanya. Atau misalkan dia bisa menjadi guru, jadi guru privat, jadi guru ngaji, misalnya seperti itu kan bisa di sela-sela waktu kuliah kita. Dan waktu kita untuk bekerja itu bisa kita tentukan sendiri, Re. Jadi kalau memang lagi ada kuliah ya tinggal ditulis di situ bisa sedang di-set, tidak misalkan bisa. cuma avail weekend. Betul. Iya. Dari upahnya tentukan sendiri, waktunya tentukan sendiri. Jadi fleksibel aja. Jadi orang bisa ngelihat kan, oh ini tandanya merah nih, berarti dia sedang unavailable sekarang, nggak bisa dipakai nih jasanya. Atau lagi hijau misalkan ya, ini lagi free, jadi bisa. Apalagi full, itu semuanya ada di situ Bisa. Kelihatan ya Pak? Iya. Bagus dong. Jadi benar ini ya bisa di setting Pak. Jadi Iya. untuk mahasiswa nggak mengganggu kuliah juga kan? Iya Pak, kan, ya? yang tahu jadwalnya mahasiswa sendiri. benar. Iya. Terus kan kata Bapak tadi untuk mencari penyedia jasa sekarang lagi sulit, mungkin dari Facebook dari itu. Mungkin Bapak selanjutnya mau nyari penyedia jasanya gimana nih Pak? Sejauh ini selama 2 minggu ini ya karena kesibukan di kampus juga gitu kan, jadi kadang pas pulang dari kampus mampir-mampir lah ke toko-toko, ada toko sol sepatu, ada toko jahit, ada toko duplikat kunci yang didatangin langsung gitu. Tapi ya itu tadi nggak semuanya mau menerima. Ada yang bilang bahwa aduh Pak, katanya maaf bukannya nggak mau katanya, tapi ini saya sendiri aja tanpa dipromosikan katanya ini sudah kewalahan gitu katanya. Oh ya. Jadi dia sudah banyak orderan gitu walau tanpa dipromosikan. Oh ya sudah nggak apa-apa Pak. Di sini tujuannya kan untuk promosi yang memang butuh dipromosikan. Jadi kalau memang nggak butuh ya nggak usah, nggak apa-apa gitu loh. Dan selain itu ya itu tadi kita kadang-kadang ngelihat kan di tiang listrik ada tukang sedot WC misalnya, ada apa gitu kan. Iklan-iklan seperti itu kan merusak pemandangan. Jadi kenapa sih nggak kita manfaatkan platform ini untuk mengiklankan diri kita gitu. Atau misalkan Rere mungkin pernah lihat di lampu merah, misalkan ada orang buta, dia mengalungkan tulisan aja, hubungi saya jika butuh pijat urut dan sebagainya gitu kan. Scoop dia untuk mengiklankan cuma di lingkungan itu aja, di simpang lampu merah itu aja. Tapi kita bantu dong mereka, Pak mau nggak kita bantu dipromosikan gitu. Jadi biar lebih banyak orang yang tahu. Iya gitu. benar. Terus kalau yang seperti itu Pak, kadang kita sebagai pemakai jasa itu ragu Pak mau pakai. Iya. Karena kayak nggak takut gitu loh Pak. Iya. Tapi kalau kayaknya kalau sudah ada di saling tolong kan lebih. Jadi kita sebenarnya kalau mau diperketat syaratnya agak berat juga ya. Tapi untuk kedepannya, untuk sekarang sih belum. Tapi untuk kedepannya itu nanti yang penyedia jasa paling tidak harus melampirkan fotokopi KTP-nya. Jadi lebih kalau dia ada masalah apa nih, kita ya bisa langsung ngelacaknya di mana gitu kan. Tapi untuk sekarang sih memang belum ke sana. Kita lagi menghimpun sebanyak-banyaknya dulu. Tapi yang kita ajak pun ya memang
kayak di Facebook yang memang sudah ada testimoninya segala macam gitu loh, bukan yang asal-asalan juga. Yang punya usaha lain kayak duplikat kunci, toko jahit ya memang ada tokonya gitu loh. Jadi kita jadi disurvei dulu juga kan Pak? Iya. Untuk keamanannya. Enggak itu semuanya kita ini. Gitu. Itu salah satu juga takutnya, misalkan dia daftar-daftar aja nih, ternyata dia bilang jasa ini, ternyata jasanya setelah kita pakai jasanya tuh nggak ada Pak. Oke, di jadi hari H dia nggak ada. Kalau misalkan dia mendaftarkan atau memasukkan orang lain gitu, itu dia akan statusnya terpending, lagi diverifikasi. Nanti saya yang akan melihat nih, apakah benar ada usaha seperti ini, nama ini, seperti ini. Kalau memang dari kita sudah ACC, baru akan terpublis di website dan aplikasinya. Gitu. Jadi syarat-syaratnya itu yang pasti foto mereka sedang kerja, contoh-contohnya kan Pak, lokasi kalau mereka memang ada gitu ya Pak. Oke, jadi nggak usah takut itulah Pak penipuan atau segala. Iya, kalaupun memang misalkan ada testimoni buruk, misalkan ada laporan itu tidak memuaskan dari itu kan, ada menu untuk lapornya juga. Jadi lapor ke kita, nanti akan kita langsung hapus atau kita ban sekalian gitu kan, biar nggak lagi tayang gitu. Oh iya, biar nggak lagi penyedia jasa itu. Iya, memang jasa itu. Oke, ini bagus banget ya. Ini out the box kalau nggak kepikiran mau bikin kayak gini, dan ini sangat membantu untuk penyedia jasa dan pencari jasa. Nah, ini kan tadi Bapak bilang tadi gratis nih. Jadi keuntungan buat Bapaknya gimana? Oke. Buat websitenya, domain sama hostingnya bayar. Benar. Upload di YouTube, di Google Play Store-nya itu membuat akunnya itu bayar. Iya, benar. Jadi memang semuanya itu berbayar dan bermodal gitu. Terus dari mana keuntungannya gitu kan? Ya kita kalau mau ngomong bisnis to bisnis, pastinya ada nih keuntungan untuk platformnya apa gitu. Sedangkan di aplikasi ini bahkan belum saya masukkan iklan, jadi memang belum ada sama sekali keuntungannya di sini. Cuman kalau mau jujur ya harapannya ke depan tinggal dimasukkan kalau sudah rame Google AdSense gitu loh. Iya. Paling harapannya dari situ aja. Dan kita kalau dosen kan apa yang kita kerjakan ini kalau bisa itu bermanfaat untuk orang banyak. Kita nulis, meneliti, membuat ini, tapi kadang-kadang sudah submit penelitiannya, sudah publish, aplikasinya nggak digunakan lagi, atau ternyata ya sudahlah, sudah lulus juga gitu, sudah dapat juga duit dari pemerintah. Kadang-kadang seperti itu loh. Tapi kenapa kita memang nggak buat penelitian, produknya ada dan dimanfaatkan sama orang? Hasil yang kita buat ini kita klaim lah, minta sama pemerintah, jadi bukan minta sama orang yang menikmati hasilnya. Jadi memang sesuai jalurnya, kita dosen meneliti sekaligus membuat produknya, ya kita minta hibah penelitian, memang itu haknya kita sebagai dosen gitu. Cuman kalau memang ada yang dikerjakan, nah ini kan memang ada, kita buat penelitiannya, kita produknya ada dan bermanfaat untuk orang ya, tinggal kita klaim sama pemerintah. Jadi nggak mengambil untung sama sekali dari penyedia jasa ataupun pemakai jasanya. Jadi keuntungan dari Bapaknya melalui jalur itu tadi ya Pak ya. Gitu. Jadi saling tolong ini benar-benar nggak ngambil keuntungan dari penyedia jasa. Jadi penyedia jasa 100% dapat hasil dari jasa tersebut, nggak ada potongan, nggak ada pembayaran lewat aplikasi, ada itu Pak, admin apa segala macam itu nggak ada. Kan sekarang kan kalau platform lain sudah ada biaya admin, biaya penanganan, gitu kan. Apa bedanya itu? Oke, biaya admin misalkan ada platform yang antar jemput orang ataupun makanan misalkan, itu kan sekarang sudah ada biaya adminnya. Penanganan. Biaya aplikasi, biaya aplikasi. Nah, kalau yang platform yang jual beli itu sekarang ada biaya penanganan. Jadi kalau misalkan ada masalah di antara pembeli sama penjual, itu mereka menangani, ada charge-nya di situ. Cuman awal-awal dulu mereka kan nggak punya. Iya, nggak punya. Nah, jadi ya memang namanya gini loh. Berproses lah Pak ya. Apa sih istilahnya, platform seperti ini? Semuanya itu pasti awalnya mengeluarkan modal dulu, istilahnya itu membakar duit dulu, kita kasih promosi dan sebagainya. Jarang ada unicorn seperti ini yang untung 1 tahun pertama atau 2 tahun pertama tuh untung nggak ada. Pasti di atas 3 tahun, 4 tahun ke atas baru mereka mendapatkan untung. Kenapa? Mereka mencari pelanggan yang sebanyak-banyaknya dulu gitu.
Ya itu wajar, cari nama karena juga lah Pak ya. Iya betul, karena nggak ada usaha yang nggak mengharapkan untung kan? Iya benar-benar, nggak munafik loh. Iya, ngapain dia berusaha, menggaji orang, membayar semuanya, tapi dianya sendiri rugi kan nggak mungkin. Jadi wajar, masih dalam taraf wajar sebenarnya mereka membuat tarif seperti itu. Tapi di saling tolong sudah dari awal diniatkan bahwa memang ini khusus cuma untuk saling tolong. Kalaupun mau mencari duit ya itu tadi. Iya. Jalurnya ada penelitian atau cukup dari Google AdSense gitu loh. Jadi nggak memberatkan dari penyedia jasa. Orang kita mau mencari duit kok di situ, kok malah kita dimintain duit kan? Iya benar. Gitu logikanya. Udah misalkan tarifnya kecil dipotong lagi, itu nggak ini ya. Yang kerja mereka, yang habis tenaga mereka gitu kan, seperti itu. Ini sebenarnya seperti kayak membantu apa ya saling tolong. Ini penasaran nih, pertanyaan dari sendiri nih. Pertama kali Pak tergerak hati, kan ini pasti menggerakkan hati ya Pak, membuka sesuatu tuh. Saling tolong nih apa Pak? Apa Bapak melihat siapa gitu Pak? Jadi sebenarnya waktu itu ada teman yang bilang kan bahwa katanya dia mau bikin aplikasi yang seperti ini, tapi dia tuh lebih ke membantu anak-anak yang diajak minta-minta sama keluarganya gitu di lampu merah gitu kan, kita himpun, katanya kita bikin aplikasi yang bisa menghimpun mereka, yang bisa mempekerjakan mereka gitu loh. Itu awalnya. Cuman itu sudah beberapa tahun yang lalu sih dia ngomong. Cuman kalau dipikir-pikirkan lagi, jadi jatuhnya kalau kita seperti itu kita punya tanggung jawab untuk melatih mereka dan mempekerjakan mereka, dan jatuhnya mereka tuh bawahan kita. Oh iya benar. Tapi kalau yang seperti ini, itu cuma pasar, tempat ketemunya orang yang mau membeli dan juga mau menjual gitu loh. Jadi nggak ada hubungan antara bawahan dan atasan sama saya gitu loh, nggak ada hubungan atau sebaliknya gitu loh. Jadi bukan saya yang menggaji, tapi mereka sendiri yang menentukan harganya gitu kan. Jadi kalau saya pikir sih ya lebih masuk akal yang seperti ini gitu. Jadi idenya awalnya seperti itu. Dia ngomong asal aja waktu itu ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir agak beratnya di situ. Tapi kalau kita buat seperti ini ya bebas. Kita juga kalau ada apa-apa kita bisa lepas tanggung jawab gitu. Karena kan yang bernego antara pembeli sama penjualnya langsung. Kalau ada apa-apa ya tinggal dilaporkan, nanti kita bisa urus gitu kan. Tapi bukan kita menggajinya, bukan kita memotong duitnya. Jadi insya Allah sih nggak ada masalah untuk hal yang seperti itu. Dan juga kadang ya itu tadi kalau kita ada orang yang meminta pertolongan, Pak tolong belilah buku ini atau belilah barang ini, misalnya belum laku seharian ini misalnya gitu kan. Kalau kita kasih duit yang kita punya sekarang, besok dia bakal kelaparan lagi. Tapi kalau kita kasih dia kesempatan untuk bisa memasarkan keahliannya apa, mungkin hari ini lapar, besok lapar, tapi selebihnya kalau ada satu orang yang mempekerjakannya dan testimoninya bagus, pasti dari mulut ke mulut akhirnya dia bisa dipakai terus jasanya kan. Jadi kalau kita mau nolong sebanyak orang pakai duit yang kita punya, emang kita sekaya apa sih? Sebanyak duit apa kita kan? Tapi kalau kita menyediakan mereka lapangan pekerjaan yang mereka tentukan sendiri, bukan kita yang tentukan mereka harus jadi apa gitu kan. Ya, mereka insya Allah bisa terbantu. Cuma tadi tantangannya mereka ini banyak mengerti. Itu tantangannya. Iya, bagus banget nih Pak. Jadi harapan kedepannya nih Pak. Jadi misalkan nih saling tolong menyediakan dari penyedia jasa dan yang membutuhkan jasa. Apakah selanjutnya bakal ada yang lain lagi Pak? Oke. Harapannya yang pasti semakin banyak goals. Yang pertama itu saya sudah buat sendiri nih kategori jasanya apa. Cuman dari 40-an kategori jasa yang sudah ada di situ, mungkin yang baru terisi baru sekitar 10-nya. Karena banyak yang itu kadang-kadang terlintas saja di pikiran, oh ya ada jasa ini kita tambahin, oh ya ada jasa ini kita tambahin gitu. Cuman orang yang mau mendaftarkan dirinya di jasa tersebut belum ada gitu loh. Jadi goals yang terdekat pengennya setiap orang klik jasa ini minimal ada satu orang penyedia jasanya gitu sih.
Jadi Terus memperbanyak ini sih Pak, iya. penyedia jasanya masih ini ya. Iya, masih sedikit kan ya, karena memang masih Iya, baru masih juga dan juga belum banyak yang tahu aplikasinya, bahkan baru kemarin publish di Play Store kan, jadi memang belum banyak yang tahu. Nah, terus ya kalau sudah banyak penyedia jasanya ya otomatis kita akan keluar lagi untuk mempromosikan aplikasi biar banyak yang mau menggunakan jasa lewat platform ini gitu. Jadi orang-orang ini terbantu juga. Jadi Gitu. sekarang sekitar ada berapa Pak kira-kira? Kalau penyedia penyedia jasa. jasanya kayak baru 10-an deh, kayak baru belasan lah. Belas. Mm-mm. Udah termasuk banyak itu Pak, baru 2 minggu. Iya. Sebenarnya ya banyakan yang nolak ya gitu lah. sebenarnya. Oh itu Ya, Bapak tawarkan sendiri ya Pak? ada yang tawarkan sendiri, ada yang dianya menghubungi kan, Pak ini misalkan apa gitu kan, ya kita tanya-tanya dan sebagainya. Oh, ini ya Pak Iya. websitenya. Oh iya iya. Jadi kita ini kalau untuk yang mau Nah pakai ini kalau jasanya. misalkan pakai jasa, misalkan dicari jasa apa yang sedang kamu butuhkan, nah, dia bisa diklik di sini, ditolong. Coba Ini ya nanti kita ada coba. kategori jasanya apa aja gitu. Oh, misalkan cari desain nih Pak. Misalkan desain. Klik aja di situ, nah ada Oh, guru gaji, jasa air begitu. galon, misalnya jasa Iya jasa iya cuci, iya. bawah lagi desain grafis ada, sudah ada orang yang mana? Bawah, bisa ke bawah? Di ke bawah di scroll. Di scroll aja. Scroll. Iya, itu boleh. Jasa desain grafis, iya, iya. kunci, Jasa foto. henna pun ada. Jadi kayak make up itu pun bisa masuk ya Pak? Iya. Itunya di ini aja, wilayah kamu aja. Oh wilayah kamu. Oh dia Jadi- langsung terdeteksi kita di mana gitu Pak? Iya. Nah, ini misalkan nih, iya, buka iya, aja, iya. klik aja itu. Di foto orangnya diklik aja. Di foto orangnya, iya. Nah, dia ini foto-fotonya, dia cuma masukin satu nih, tapi kalau ada Portfolionya. foto yang lain ya tinggal masukin aja bawah, Di ke bawah, scroll ke bawah. Nah, penjelasannya ada, terus dia bisa unduh CV-nya di situ. Jadi kalau kita klik dia langsung otomatis download kurikulum vitae-nya, terus ada sesuai kalau kita mau ngirim pesan ke dia bisa lewat sini, terus Oh, bisa chattingan relevan. juga, Pak, Bisa. di sini? Oh, Yang kayak iya, iya. saya bilang ada dashboard tadi, terus ke atas. Jadi ini siap kerja, ini diklik semua jadwal ini, semua jadwal sebelahnya. Hai, bawah-bawah. semua jadwal. Iya, Oke. Nah, ini dia menentukan sendiri nih hari kerjanya. Jadi kalau mau setiap hari ya silakan aja buat setiap hari. Kalau ini dari HP, kita klik nomor HP-nya, dia langsung ke menu kontak, dia langsung nelpon. Pak, jadi dia ini pembayarannya dia lewat saling tolong Enggak. ke ini langsung ke Langsung ke dianya langsung. Oh, Kan nego langsung deh ya, bayarnya langsung dia langsung, nggak lewat enggak lewat pakai, aplikasi iya. lagi sebagai pihak ketiga, enggak. Jadi langsung aja atas. Nah, kalau mau kontribusi, masukkan orang tinggal kontribusi aja. Tapi itu agak serem ya Pak. Misalkan dia kita langsung transfer ke penyedia jasa, terus dia langsung hilang. Jadi gimana? Ya kan pada saat kita nego kan pastinya kita ini dulu dong, pakai dulu apa namanya itu, Pembayarannya di jasanya akhir apa ya, tergantung di Iya, makanya, nego tadi mau pembayaran di akhir apa mau DP dulu. Pokoknya kita memberikan kebebasan antara penyedia jasa sama yang mau pakai jasanya, itu mau gimana sih. Tapi kita bisa report kan Pak ke bagian Iya. saling tolongnya? Di sana tadi bisa. Nah, ini kalau halaman apa namanya kan kontribusi, jadi kita bisa masukkan orang. Seperti itu. Iya, iya. Oh, ini langsung bertanya yang ininya ya Pak. Ini Kita langsung- ini kalau mau kita bikin nih apa namanya tuh kolom pertanyaan yang biasanya misalkan gini, apakah bisa menerima pembayaran tunai misalnya, Iya. kita bisa jelaskan. Oh bisa di situ. COD juga dong berarti. Ya terserah kan. Kita bisa tambahkan apa aja sih yang kira-kira mau ditanyakan orang gitu. Kalau kosong juga nggak apa-apa gitu. Mau COD, mau transfer. Oh, ini jadi misalnya satu orang aja yang nanya, jadi yang lainnya tinggal baca aja. Iya, benar. Benar. Oh ya keren ya Pak. Kalau misalkan buat daftarnya tadi Ya di di sini depan aja. ya? Ini atas lagi. Ya ini menu kontribusi nih, langsung aja di sini. Jadi sudah semua ini kita penyedia masukin jasa. nama, wilayah, terus bawah sekali, tolong bawah sekali, kategori jasanya dia pilih, biayanya pilih sendiri, bawah, terus bawah. Nah di sini deskripsinya lah,
boleh sebutkan usia, pengalaman, mungkin ada alamat tempat usahanya, terus bahwa bisa masukkan media sosial kita apa, jadi langsung connect ke Facebook, YouTube kita, terus bawa lagi, terus masukkan foto, terus langsung masukkan email, saya setuju, kalau sudah simpan, udah tinggal saya verifikasi langsung tampil deh. Verifikasinya berapa lama kira-kira Pak? 24 jam atau berapa? Nggak selama itu juga sih, karena masih paling ya karena masih 1-2 yang daftar gitu kan. Kalau mungkin nanti sudah banyak ya bakal bertambah sendiri durasi waktunya. Ih, keren. Seperti itu. Dan juga ininya websitenya friendly buat orang-orang yang masih awam, ini mudah dipakai. Iya, gitu, ini kan coba tolong ke atas lagi. Ke atas terus. Terus lagi. Atas lagi. Nah, jadi misalkan ini ada tanda tanyanya, itu di scroll aja pakai mouse di tanda tanyanya, kayak di nama atau wilayah gitu. Nah, itu isi nama penyedia jasa gitu kan. Kalau wilayah misalkan wilayah kerja bisa pilih lebih dari satu. Jadi ya nggak terlalu ribet sih, interface-nya juga dibuat simple gitu. Jadi orang kalau mau daftarkan diri dia sendiri juga nggak sulit sebenarnya gitu. Iya, benar-benar. Cuma mereka tuh masih ya, beranggapan itu tadi, kalau masalah teknologi website itu pasti ribet kan mereka mikirnya. Padahal sebenarnya enggak. Padahal mereka nggak mesti download aplikasi loh. Bahkan mereka tuh belum buka kan. Iya, kadang gitu. Iya. Oh ya, bagus nih, keren Pak. Terus tampilan di aplikasinya gini juga Pak? Iya, tampilan di aplikasi ya ada menunya di bawahnya. Jadi seperti ya kayak menu di bawah aja. Ada menu kontribusinya, menunya yang tadi di atas ya dipindah ke bawah aja kalau di aplikasi. Iya. Cuma enaknya kalau di aplikasi misalkan ada notifikasi yang pakai jasa kita itu langsung muncul kan Pak. Iya, kita nggak harus buka website lagi. Betul. Nah, itu sangat membantu berarti Pak. Oh ya, ini masalah ini udah keren banget Pak. Kalau untuk hak ciptanya gimana Pak? Oke. Jadi ya ini coba di atas, tolong ke atas, di menu ini, oke, klik di tentang kami. Nah, ini ada fotonya, terus di bawah sekali, boleh ke bawah. Ada program sepenuhnya didukung oleh Universitas Bina Dharma gitu kan. Jadi biar meyakinkan orang bahwa memang ini produknya hasil dari dosen Universitas Bina Dharma loh. Dan ini alhamdulillahnya ya didukung oleh kampus kita, terutama di bagian hak ciptanya tadi. Nah, ini sedang diurus oleh Bapak Rahmat di bagian Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis. Jadi untuk hak cipta akan dilengketkan kepada saya selaku founder dan pembuatnya, dan juga yang mensupportnya yaitu Universitas Bina Dharma. Sudah ada begini pun ya orang masih kurang percaya gitu kan, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, itu namanya tantangan kita gitu kan. Nanti juga kalau lama-lama sudah rame kan orang akan daftar sendiri gitu tanpa kita ajak-ajak lagi. Iya, karena sekarang memang banyak Pak yang seperti ini dan banyak yang menyimpang gitu. Jadi itu membuat orang lebih aware gitu Pak. Makanya ya butuh promosi tentang untuk trusted tadi ya Pak ya. Iya, ini keren sih. Oh iya Pak, kan Bapak timnya baru Bapak nih. Kira-kira nanti apakah akan merekrut mahasiswa ya Pak? Oke, kalau di aplikasi saya yang lain itu sebenarnya sudah ada mahasiswa yang sudah lulus ya, alumni kita yang membantu maintenance sistemnya, terus ya adalah yang kita hire gitu kan. Nah, tapi untuk aplikasi ini mungkin kedepannya kalau memang sudah rame, kita ini juga servernya baru server yang kecil gitu kan, jadi belum terlalu besar kita investasi ke sana. Nanti kalau memang sudah rame, banyak pengikut, kalau banyak yang pakai juga nanti lama-lama bisa lemot gitu kan, berarti kita juga bisa tambah server. Kalau sudah tambah server berarti ya otomatis tambah ada orang yang untuk membantu gitu. Dan kalau memang ada yang mau membantu ya, kita kan ada kayak YouTube-nya, ada Twitter-nya gitu. Instagram ada Pak? Ada Instagram-nya. Yang idenya begini, setiap ada penyedia jasa, kita bikinlah promosi di situ gitu loh, bahwa oh ini bapak ini
dianya jualan balon nih di sini misalkan untuk ulang tahun misalnya, ayo kita datengin yuk. Jadi kita tuh bikin tulisan seperti itu yang membuat orang lain akan aware gitu kan, oh ternyata ada loh di situ yang jualan gitu loh. Jadi masuk YouTube sama Instagram saling tolong Iya. juga. Oh iya. Idenya iya, seperti itu gitu. Jadi kalau memang mau membantu, bantunya di sana gitu loh, bantu apa namanya, bantu ikut mempromosikan orang-orang ini tadi gitu. Kenapa juga disebut salto selain karena akronim dari saling tolong gitu kan? Saat kita salto itu kan kita jungkir balik 360 derajat membentuk lingkaran. Nah itu asumsi saya atau pengertian saya bahwa saat kita menolong orang, suatu saat kita juga akan di posisi untuk ditolong. Jadi jangan takut untuk menolong orang lain. Ingatlah pada saat kita membutuhkan pertolongan, akan ada juga orang yang akan menolong kita dengan sukarela. Seperti itu. Oh, keren sekali, tepuk tangan. Keren. Ada filosofinya ternyata salto ini. Jadi selalu berbuat baik pada orang lain, maka orang lain akan berbuat baik juga kepada diri kita. Akan ya, balik Pak, ke ya. kita juga. Jadi untuk salto ini Bapak benar-benar nggak ngarep cuan sih Pak, menurut saya. Benar-benar buat nolong gitu loh Pak. Iya, semoga ini bisa. Semoga niat baik yang semoga tersampaikan. Iya, pasti Pak, seluruh niat baik itu akan ditolong. Itu juga cerita dikit ya, mungkin di awal-awal ngajak orang kemarin mungkin ada beberapa cara yang salah gitu loh. Jadi orang-orang sudah nanggapnya skeptis duluan gitu loh. Jadi ada beberapa jadi pelajaran juga bahwa cara ngajak orang tuh nggak gini loh. Kita misalkan mengajak orang kita tuh mau membantu orang, yang ngelihat tulus atau enggaknya kita tuh bukannya dari omongan kita, tapi dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau kita mau nolong orang, ya kita tuh harus berdiri di bawah dia dulu atau rendah dari dia dulu gitu loh. Baru dianya mau feedback ke kita. Tapi kalau kita sudah memposisikan diri lebih tinggi dari orang yang mau ditolong, itu dianya akan menolak loh dengan cara halus ataupun cara dia sendiri gitu. Jadi sambil belajar juga gitu kan, sambil ngobrol-ngobrol sama orangnya, di sini biaya sewanya berapa Pak, di sini keuntungannya berapa. Jadi banyak pelajaran sih beberapa minggu ini datengin orang-orang yang seperti itu, walaupun nggak semuanya bergabung ke kita, tapi ada beberapa pelajaran hidup yang bisa diambil dari orang-orang seperti itu gitu loh. Bahwa ternyata banyak loh sekitaran kita yang butuh pertolongan untuk dipromosikan gitu loh. Bahkan yang terdekat dulu iya, Pak ya. Tetangga kita, keluarga kita. Keluarga, bahkan kadang kita nggak tahu keluarga kita ternyata punya skill, tapi dia diam-diam gitu kan. Dia nggak tahu mau menyalurkannya di mana. Dia mau bikin akun Facebook dia nggak ngerti misalnya gitu kan. Iya, benar. Apalagi yang kayak di kampung-kampung lah Pak ibaratnya. Padahal mereka tuh bisa gitu kan. Misalnya mau ke kota nggak tahu, tapi kalau di kota mau ngapain. Tapi dengan adanya saling tolong ini, jadi mereka yang nggak takut lagi. Iya. Maksudnya jasanya bisa tersalurkan. Kita loh yang masukkan gitu loh. Jadi orang nanti langsung menghubungin kamu gitu kan. Benar. Jadi konsep saling tolong ini filosofinya benar-benar ada di dalam aplikasi ini. Ketika kita menolong tetangga sama keluarga kita, terus orang yang ingin pakai jasa menolong penyedia jasa, dan penyedia jasa menolong yang mau pakai jasa. Betul. Gitu ya Pak ya. Keren. Wih, nggak kerasa nih Pak, udah ini. Udah mungkin kerasa. Boleh Pak, ini promosi dulu, ada Instagramnya atau ada? Boleh. Silakan. Masih agak-agak lupa alamatnya. Tapi kalau website salingtolong.com. Kalau aplikasi di Play Store mungkin bisa cari Si Salto ya. Si spasi Salto. Si Salto. Apa sih kata orang Si Salto? Si itu SI, sistem informasi. Jadi saltonya Sistem saling informasi. tolong. Kirain Iya. si saling tolong. Itu sistem informasi. Iya, jadi kan kita bikin wadah lah, tempat informasi. Ya itu tadi, kalau mau dibilang marketplace juga bukan gitu kan ya. Jadi lebih disebut ya udahlah sistem informasi aja. Jadi orang mau taruh dasarnya di situ, kita cari info ya di situ gitu. Jadi sistem informasi. Kalau Instagramnya sisalto 2022, @sisalto2022. Kalau Twitternya sisalto, @sisalto. Sisalto sambung ya. Kalau YouTube-nya juga si spasi salto.
Kalau buat mahasiswa nih Pak yang mau join, langsung aja atau gimana? Maksudnya mau Iya. join jasanya? Kadang ngobrol sama mahasiswa gitu kan, ternyata mereka ada yang bisa rias wajah Iya, gitu kan. Terus ada yang ternyata di rumahnya bikin bengkel sendiri gitu kan, yang datang ya tetangga-tetangga Pak artinya gitu kan. Ya ayo, kenapa nggak kita kembangkan biar lebih banyak orang yang tahu bahwa kamu tuh bisa gitu loh. Masalah ada orang atau nggak yang menghubungi ya itu urusan rezeki, tapi yang pasti yang nggak boleh kita tinggalkan usaha dulu kan. Usaha kita apa selain itu ya promosi, Iya, benar. menebarkan sayap dulu kan. Iya, jadi mahasiswa produktif lah. Iya. Inilah saatnya Jangan kalian jadi produktif. mahasiswa kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Nanti menyesal, sudah di semester akhir menyesal. Kenapa Curhat tidak ya, dari Bang? ya? Kenapa tidak dari semester 1? Saya pribadi ini sangat tertarik ya, karena ya punya sesuatu yang bisa kita skill lah, yang bisa untuk membantu orang, kita bisa langsung daftar aja ke Saling Tolong ini. Saya habis ini mau daftar Pak. Boleh, siap. Yang Oke. pasti kita kan sudah bebas nih dari masa pandemi gitu kan. Ya udah, ayolah kita mulai produktif lagi gitu loh. Mulai Apa dari yang bisa kita mahasiswa, kerjain gitu loh. mulai dari mahasiswa, karena ini ya masih lingkungan Bina Dharma lah ya Pak ya, aplikasi ini masih di atas nama Bina Dharma lah Pak Betul. ya. Jadi benar ya dari mahasiswa Bina Dharma, masa nanti ternyata lebih banyak dari mahasiswa lain itu nggak enak kan Pak. Jadi ayo Kalau bisa ya kita promosiin yang kita punya dulu gitu kan. Kamu bisa menggambar, misalnya bisa gambar karikatur, jasa menggambar, iya, misalkan gitu kan ya. jadi masalah. nggak apapun guys, Iya. jasa apapun itu bisa. Kalau memang saat kalian cari kategorinya itu nggak ada, itu bisa request bahwa tambah kategori gitu. Oh bisa. Saat wilayah yang kalian mau tempat kalian kerja itu nggak ada, bisa request juga. Jadi yang namanya ini kan kita butuh inputan juga nih, masih baru-baru ini. benar. Apa yang masih kurang gitu, apa yang masih salah, tolong dikasih tahu gitu loh, yang errornya di mana Iya, misalkan saran dan gitu. kritik itu membangun ya betul. Pak ya. Seru banget nih Salto. Jadi siapapun dari kita yang mau ikutan sebagai penyedia jasa ataupun mencari jasa, langsung aja di Salto download aplikasinya. Si Salto. Si Salto. Atau dari website juga bisa ya. Salingtolong.com. Oke. Dan insya Allah nanti Desember ya kita akan promosi di OPI ya, di bawah Oh yang DIB. ini, ya yang apa pameran itu ya Pak? Pameran itu. Jadi insya Allah menjangkau lebih banyak orang kan. Jadi kalau bisa sebelum kita pameran itu ya kita penuhin dulu penyedia jasanya. Jadi biar bisa enak dong kita promosi ke orang-orang Kalau gitu kan. target Bapak tuh berapa Pak? Misalkan bulan ini Bapak harus memiliki berapa? Kalau target per hari minimal ada satu yang gabung. Ada satu, berarti Ya, ada sekitar satu yang nambah. 30 targetnya ya Pak Iya. ya. Insya Allah bisa ya Pak ya. Insya Allah, amin. Karena ini keren. Kalau dikerjain sih insya Allah ada. Tapi kadang kalau lewat sudah nggak sudah pulang kerja, sudah kesorean misalnya, kadang lewat Facebook atau lewat telepon langsung gitu. Entah ketemu orang ya Pak ya nanti. Iya. Karena memang juga nggak merugikan siapapun. Cuma Jadi sekali kita taruh selamanya ya datanya ada di situ gitu loh, nggak akan, kecuali kalau yang bersangkutan minta dihapus datanya Pak, misalnya saya nggak mau Sudah lagi nggak itu lagi, ya, ya. ya nggak apa-apa, bisa kita ada tempat request untuk menghapusnya juga. keren guys. Ya, jadi buat kalian yang mau join Salto ini bisa langsung aja ke websitenya, tadi udah disebutkan. Oke, udah nggak terasa nih Pak, udah ya hampir 40 menit. Oke, lebih dari waktunya. Iya, lebih dari waktunya, karena seru banget, karena ini Iya. sangat menginspirasi kita buat ya berbuat baiklah teman-teman, maka perbuatan baik itu akan kembali ke diri kita sendiri. Semoga bermanfaat aja. Ya, semoga bermanfaat. Baik, oke. Terima kasih Pak Sama-sama, Menteri atas Ria. bincang-bincang pagi ini, sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih buat yang udah nonton live-nya pagi ini, bisa ditonton ulang di YouTube Bina Dharma TV, dan jangan lupa ikuti terus podcast Riset dan Inovasi setiap hari Kamis jam 9 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.